Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Grace. Perkenalkan, nama saya Valin Nazira Ayasi. Saya dari kelas 4E. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya yang sebagai pengganti nilai ETS, yaitu menganalisis marketing communication dari brand Urban Co. Latar belakang. Oke, kita masuk ke latar belakang ya. Pergeseran perilaku konsumen yang tadinya itu sekedar kebutuhan dan berpindah menjadi gaya hidup dan identitas masyarakat. Dan kedua, itu Gen Z itu tuh biasanya trend driven and aktif di media sosial. Dan digital marketingnya juga nih, influencernya mempengaruhi keputusan pembelian. Dan ada pepatah yang mengatakan industri fashion lokal berkembang pesat berbasis digital. Dan adapun trendy brand fashionnya nih, Urban Co juga hadir sebagai brand fashion trendy dengan harga yang lebih terjangkau. Next. Nah, kita masuk ke profil brandnya. Jadi apa sih si Urban Co ini brand yang seperti apa sih gitu. Nah, brand Urban Co ini menargetkan konsumen Gen Z nih yang digital native, mengoptimalkan distribusi melalui TikTok dan marketplace, dan Instagram juga dia aktif di situ. Dan brand fashion lokal ini berbasis urban streetwear, menghadirkan produk dengan pendekatan trend driven and cost efficient. Adapun strateginya nih, gimana sih strategi si Urban Co ini? Dia itu fast moving, fashion, and digital engagement. Positioningnya mungkin sebagian kita udah tahu, yaitu affordable streetwear for daily expression. Nah, kita masuk ke segmentasi pasarnya. Pertama itu ada geografis. Tentunya ini tuh udah geografisnya tuh tumbuh di kota-kota besar seperti Surabaya, Bogor, dan lain-lain. Area urban dengan akses internet yang tinggi dan distribusi dominannya online. Lanjut ke demografisnya. Usianya, biasanya itu usia 18 sampai 27 tahun dengan gender tentunya perempuan, berkembang sekarang tuh udah unisex ya. Dan pendapatannya middle income, sekitar 2 sampai 8 juta, dan statusnya itu mahasiswa, freelance juga bisa, terus masuk juga ke first jobber. Lanjut, yang ketiga itu ada psikografis. Ini itu lebih ke lifestyle ya, lifestyle-nya yang urban, trendy, social driven. Nah, itu masuk ke Urban Inco ini. Dan value-nya juga self expression and image, menjaga image-nya gitu. Terus personality-nya tuh kalau kamu pengen tampil percaya diri dan ingin tampil stylish ya pilih ini gitu. Dan interest, fashion, sneakers, musik, konten digital. Dan ada yang terakhir itu ada perilaku. Perilaku ini dipengaruhi oleh influencer dan sosial media. Biasanya influencernya ini di sini Sasfir ya. Dan tipe belnya juga maksudnya tuh kayak mendorong kita tuh lebih impulsif gitu, kayak pengen beli si brand ini. Dan tujuan belinya ya cuma buat style dan identitas percaya diri aja gitu. Biar kayak, nih gue juga ikut-ikutan gitu. Dan terus loyalitasnya tinggi jika brand tetap relevan. Kita lanjut ke target market. Nah, ini sih di sini itu ada primary target and secondary target. Dan primary targetnya itu yang utama itu adalah yang pertama itu usia 18 sampai 24 tahun. Mahasiswa atau early jobber, aktif di TikTok dan Instagram, dan biasanya cari-cari outfit style yang harga-harga terjangkau kayak mahasiswa ya kayak saya gitu. Dan selanjutnya itu ada secondary target atau target yang secondary yang itu. Nah, terus biasanya itu ada usia 25 sampai 30 tahun yang profesional, butuh casual outfit yang tetap fashionable. Lanjut, ini ada unique selling point, yaitu uh, kita mencari ada 4 ya di sini. Nah, ada biasanya kita sebut dengan USP. Nah, quality. Fokus pada design driven produk bukan bahan premium.
cutting dan stylenya juga mengikuti tren streetwear global dan kualitas diarahkan untuk cukup bagus untuk daily use dan tetap tampil stylish. Untuk price-nya, range-nya itu 80.000 sampai 300.000. Strateginya gimana sih? Strateginya itu affordable streetwear biasanya, yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Positioningnya looks like premium streetwear but cheaper. Dan service excellence-nya itu fast response di marketplace, chat driven sales, sistem rating dan review jadi trust builder. Experience-nya itu biasanya orang experience yang didapat setelah membeli ini tuh mudah dibeli dan minim friction. Adapun speed-nya atau K competitive age-nya cepat adaptasi tren, desain, and drop produk, mengikuti TikTok trend, influencer style, terus modelnya juga semi fast fashion. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis ya, analisis USP-nya. Value yang dijual, nah ini sebelumnya analisis USP yang sudah kita lihat yang tadi sebelumnya. Di sini ada value yang dijual, bukan sekedar produk. Jadi di sini tuh lebih ke identitasnya itu anak urban yang stylish gitu. Siapa yang pengen kayak anak urban stylish, ya udah beli ini aja gitu. Image-nya juga trendy, up to date, and relatable untuk semua umur gitu. Dan lifestyle-nya nongkrong, konten, and social presence. Dan apa sih customer insight yang bisa didapat di sini? Kenapa customer itu bisa beli si produk Urban Co ini? Yang pertama itu ingin terlihat keren tentunya di sosial media. Ingin fit in dan dengan circle gitu. Kayak pengen masuk circle ini, aku beli beli ini gitu. Terus jadi kayak pengen trendy aja gitu. Takut ketinggalan tren, FOMO atau produknya itu sama dengan alat untuk membangun self image mereka sendiri gitu. Kesimpulannya, bukan kualitas premium, bukan servis unggulan, tetapi kombinasi dari price, speed, trend. Itu adalah value utamanya. Next. Nah, kita lanjut ke 7P ya, marketing mix gitu. Marketing mix yang di sini ada 7. Yang pertama adalah produk sendiri. Nah, produknya di sini itu kita menjual streetwear, t-shirt, yaitu fokusnya itu kepada desain trendy, terus siklus produknya cepat, bukan durability tinggi gitu. Dan place-nya, dominannya itu tempatnya itu di Shopee, lebih dominan online ya kalau di sini, dan minim toko fisik karena efisiensinya biayanya yang besar gitu. Dan distribusi cepat dan mudah diakses. Untuk price-nya itu dia kayak middle gitu ya, berarti kayak 80.000 sampai 300.000 gitu, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Dan strateginya itu affordable streetwear dan positioningnya yang tadi udah aku jelasin. Dan promotionnya ini dia lebih fokusnya itu ke digital ya, lebih ke digital marketing seperti TikTok, Instagram, dan influencer. Dan kontennya juga beragam gitu. Dan kontennya itu seperti OOTD, styling outfit, dan trend following. Adapun selanjutnya ada people. Nah, people ini fokus pada trend awareness dan digital. Customer-nya juga berperan sebagai konten dan influencer-nya jadi jembatan ke market juga. Seperti itu. Dan lanjut ke proses. Proses pembeliannya ini menurut reviewer gitu, menurut orang yang sudah membeli produk Urban Co, prosesnya ini cepat, alurnya juga lihat konten, tertarik, klik, dan beli. Minim sekali hambatan. Dan terakhir itu ada physical evidence, yaitu tampilannya itu feed Instagramnya rapi. Ini dari kelihatannya gitu ya, tampilannya gitu. Tampilannya itu Instagramnya rapi, estetik, visual brand konsisten, packagingnya juga simple tapi branded gitu kelihatannya. Jadi ke packagingnya, kemasannya. Terus bukti sosialnya juga review dan rating marketplace. Ada gitu. Nah, selanjutnya yaitu promosi yang unik gitu.
promosi unik yang saya lihat di sini, seperti yang tertampil pada slide. Nah, kenapa saya memakai slide yang itu, video yang itu? Karena menurut saya ini benar-benar unik ya. Biasanya kan eh, kayak kalau misalnya konten itu cuman ya gitu-gitu aja. Menurut aku ini unik karena hook pertamanya itu CCTV. Menggunakan rasa penasaran, meningkatkan rasa penasaran kita gitu di detik-detik awal. Dan desain price-nya juga oke gitu. Penyebutan eksplisitnya ada harga 150 ribuan memperkuat USP, menambah daya daya tarik kita gitu. Dan irisan place-nya juga ada CTA Join Live sekarang, mengarahkan ke titik penjualan digital. Prosi Kemudian ada promo urgensi yaitu 4 days special, berarti 4 days only gitu, untuk 4 hari aja, memicu impulsivitas Gen Z. Nah, terakhir ini ada blocking konten. Blocking konten ini lebih ke ada afiliatornya ya. Jadi kayak menyediakan untuk menarik pada para affiliate gitu untuk bisa eh, tertarik dan join gitu. Join si affiliate ini. Oke, lanjut kita ke built-in content. Nah, kenapa saya pilih yang video ini cocok banget untuk menunjukin built-in content? Kenapa? Karena dia menceritakan dan menjelaskan produk secara detail di video ini, dan dengan dia pakai, dia bangun gitu. Dan menurut saya ini oke banget videonya. Cocok untuk menceritakan built-in content. Selanjutnya, ini ada product placement, di mana product placement ini tidak dijelaskan gitu. Kenapa produk ini bagaimana, tapi cuman ditampilkan saja di layar, dipakai gitu oleh si modelnya. Dan product usage ini kurang lebih sama seperti product placement, namun bedanya dipakai aktif gitu. Hanya dipakai tapi dipakai aktif. Baik, sekian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.